Para hadirin, para jamaah sekalian, tibalah saatnya untuk acara berikutnya, yaitu penyampaian mau'izatul hasanah oleh beliau guru kita yang mulia Kiai Haji Ahmad Nawawi Syadzili, pengasuh pondok pesantren As-Sabariyah Sukabumi, Jawa Barat. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para masyayikh, as-sadatul kurama, wabil khusus guru kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, wa jami' dzurriyyati wa ikhwani mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'na bi'ulumihim fid dharain amin. Sahibul bait akhil aziz Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Rahim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para pemuka, tokoh agama, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat yang hadir. Tak lupa ibu-ibu yang masih aktif dengan HP-nya masing-masing, teman-teman dari tim hadroh. Tim hadroh apa Ustaz? Oh, tim hadroh islah. Para jamaah, para santri, para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Pertama, mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Teramat banyak nikmat yang harus kita syukuri. Wa min a'zamin ni'am, nikmat yang agung, yang teramat mulia, teramat tinggi yang harus kita syukuri adalah nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat menjadi umat akhir zaman, Nabi pembawa rahmat, Nabi yang menerangi alam dunia ini dengan cahaya ilmu. Umat Nabi Musa, begitupun dengan beliau Nabi Musa, ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sampai malaikat Jibril
ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang teragung, termulia yang harus dan wajib kita syukuri adalah nikmat kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatul iman wal Islam, nikmat iman dan nikmat Islam yang akan kita pelihara, kita sirami, kita rawat, dan kita bawa kelak sampai kita masuk ke alam barzakh, sampai kita nanti di pengadilan Allah, di mauqif, di padang mahsyar, menghadapi hisab, menghadapi mizan. Disitulah akan kita bawa nikmat kalam mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikmat iman dan Islam inilah yang selalu kita bawa dari sejak kita dilahirkan sampai kita meregang nyawa. Datanglah dia malaikul maut, malaikat Israel, ketika memanggil kita tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita masuk ke alam barzakh, maka disitulah nurul iman, cahaya iman yang menyelamatkan kita. Mudah-mudahan sejak sekarang hingga akhir zaman, akhir hayat kita, kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dikuatkan iman dan Islam kita, dimautkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nanti di alam barzakh kita bawa iman dan Islam itu, di padang mahsyar nanti kita kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat, para tabi'in, para aulia, para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya agak terlambat tadi karena ada dua kegiatan. Pada maghrib ta'lim kitab Al-Azkar An-Nawawi, kemudian setelah itu ada yang syukuran khitanan. Kemudian kata Bang Rohmat selaku sohibul panitia di sini, dikira saya acara pengajian kitab biasa. Biasanya malam Ahad keempat itu kita pada ngaji. Ngaji kitab apa? Tanwirul Qulub biasanya. Sekarang kulubnya kulub kacang. Alhamdulillah, saya tidak lama ya, hanya sekedar ikroman wa ta'ziman kepada Sohibul Bait. Kita sekarang acaranya katanya apa? Peringatan Maulid di bulan Rajab. Ini kalau di Sunda nggak ada tradisinya. Kalau di Sunda tuh bulan Rajab namanya Rajaban atau Isra Mi'raj. Tapi kalau di Betawi kapan aja muludan udah, ya. Yang syukuran 7 bulan muludan. Yang syukuran lahiran muludan. Yang pindah rumah muludan. Yang malam mangkat, tahu malam mangkat? Gen Z nggak tahu. Malam mangkat tuh malam mau acara pernikahan tuh loh. Yang malam mangkat muludan. Sampai yang 7 hari tahlilan muludan. 40 hari muludan. Haul tuh orang Betawi saking cintanya kepada Rasulullah, kapan aja dibacain maulid. Mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumil kiamah mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nanti di yaumil kiamah itu
ada seorang manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada malaikat yang ngenalin. Malaikat siapa yang jaga neraka? Malaikat siapa? Malaikat Malik. Kata malaikat Malik, tuh kayaknya orang Serengseng tuh. Nih kampungnya apa nih? Hah? Sagrahan. Itu kayaknya orang Sagrahan tuh. Wah, itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu. Ini cerita. Diberitahulah bahwa ada umatnya yang di dalam neraka. Kemudian Nabi periksa. Wahai malaikat, amankan, selamatkan itu umatku. Kata malaikat, wahai Rasulullah, dia amalnya dikit banget kalah sama amal jahatnya, banyakkan maksiatnya daripada ibadahnya. Tapi dia umatku, pasti ada fadhailul a'mal yang dia kerjakan, pasti ada amal solehnya. Akhirnya diperiksa sama malaikat, ternyata dia bisa diselamatkan berkat pernah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kita baca sholawat itu bukan cuma kepentingan di dunia, hatta ila yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Nabi sudah tidak ada. Zohirnya di dunia nggak kelihatan. Nabi sudah di alam barzakh. Tapi walaupun beliau di alam barzakh, wala tahsabannal ladzina yuqataluna fi sabilillahi amwata bal hum ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka dan jangan kau mengira orang-orang yang meninggal dalam keadaan fi sabilillah mereka adalah mati, amwat, bal ahya, bahkan mereka semua adalah hidup. Hidupnya di alam barzakh. Ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah tahu apa yang kita baca. Ketika kita baca sholawat, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah, Allah sudah menyiapkan malaikat yang tugasnya membawa berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab salam kita itu. Jadi jangan menyangka dan jangan punya keyakinan bahwa Nabi adalah sudah wafat, tapi Nabi tetap hidup, cuman alamnya beda. Ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, kita baca sholawat kepada beliau. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a wad-daraji, atfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syari wad-daraji, atfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Sampai dalam satu hadis diriwayatkan ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang dekat makomnya, orang yang dekat tempatnya kepadamu wahai Rasulullah? Yang paling dekat majlisnya, duduknya dengan Rasulullah
aktsarukum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Amin. Jangan berhenti baca sholawat. Hikmah maulid kita yang pertama adalah banyak-banyaklah membaca sholawat. Sholawat itulah yang menjadikan laut terbelah ketika Nabi Musa alaihi salam ingin melewati lautan. Nabi Musa alaihi salam ketika mau nyeberang laut, itu lautnya namanya Laut Merah. Di belakangnya Firaun dan tentaranya, di depannya adalah laut, jumlahnya 80 orang, sedangkan tentara Firaun ribuan orang. Kata Firaun, mau kemana kau wahai Musa? Habislah kau hari ini. Kemudian Allah bertitah kepada Nabi Musa, anidrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut itu wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa dengan tongkatnya dia pukulkan laut itu, bismillah. Ternyata setelah dipukul laut tidak berubah. Dipukul lagi yang kedua, bismillah. Pukul yang kedua tidak juga berubah. Begitu kepulan yang ketiga, bismillah, tidak juga berubah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hatta tusalliya ala habibi Rasulillah. Laut itu akan terbelah wahai Musa kalau kau mau membaca salawat kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memukulkan tongkatnya itu, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka lautan itu terbelah, lewatlah Nabi Musa dengan pasukannya selamat. Banyak sekali manfaat dan fadilahnya salawat itu. Apalagi ini anak-anak kita yang sekarang sedang pesantren, yang sekarang sedang belajar. Orang tua juga doakan anaknya, semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh solehah, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Panjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, dijauhkan dari segala macam bala bencana musibah, dan menjadi anak yang berguna, anfa'hum linnas. Bacakan sholawat. Sholawat yang pernah diijazahkan dari guru-guru saya adalah sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini sholawat untuk pembuka ilmu, pembuka rizki, pembuka semua kebaikan. Lima ughliq. Jadi janganlah kita berhenti membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tempatnya paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sholawat yang gampang, yang mudah dihafal dan mudah dibaca, yaitu sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Mbah Yai Mahrus Ali dan semua masyayikh Lirboyo itu mengijazahkan baca sallallahu ala Muhammad itu 1000 kali satu hari. Satu hari berapa? Bu, satu hari berapa? 1000. Sedikit banyak? Itu insya Allah setengah jam beres. Saya coba dari Asobariah 1 ke Asobariah 2 di Batu Karut sampai pintu gerbangnya itu 950 kali. Kalau dari Asobariah 1 ke kantor MUI itu 1000 selesai. Kalau dari Sukabumi ke Jakarta berapa ribu kira-kira? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad fi kulli yaumin alfa marrah.
dalam satu hari 1000. Kemudian kalau hari Jumat 10.000. Banyak banget? Enggak. Dibandingkan dengan para ulama, para aulia, para syuhada, sholihin, para a'immatul arba'atul mujtahidin, beliau itu sholawatnya sudah nggak bisa kehitung. Jadi saya harap ya, terutama di sini ada banyak, kebetulan lagi libur nih, saya lihat banyak santri-santri ya, di rumah tetap baca sholawat sallallahu ala Muhammad. Kita kalau baca ada jamaah 100 orang, kita baca 100 kali, itu udah berapa? Udah 10.000 itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama pesan hikmah maulid ini, marilah kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa warisan Nabi? Nabi mewariskan apa? Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa para nabi itu mewariskan ilmu. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham wala dinar, walakin yuwarithunal ilma. Mereka mewariskan ilmu. Ketika Nabi wafat, beberapa bulan setelah itu, ada yang membaca Al-Quran di Masjid Nabawi, ada yang membaca hadis-hadis Nabi. Sahabat Abu Hurairah begitu melihat ada sahabat Nabi yang sedang membacakan hadis dan Al-Quran, di situ ada halakoh-halakoh pengajian, dilihat oleh sahabat Abu Hurairah, ini kok banyak yang gagah hadir. Padahal ketika zaman Nabi itu kumpul di masjid penuh. Ketika Nabi sudah wafat, kenapa ini masjid jadi banyak yang kosong? Akhirnya sahabat Abu Hurairah keliling pasar. Keliling pasar. Dia bilang sama penduduk-penduduk pasar, ya ahlas suq, ya ahlas suq, ya ahlas suq. Wahai orang-orang pasar, ayo segera ke masjid Nabi. Di sana sedang dibagikan warisan Rasulullah. Dengar mau dibagiin berkat. Di sana sedang dibagikan warisannya Rasulullah. Akhirnya itu toko-toko pada tutup. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Begitu sampai di masjid, dilihat di kumpulan ini lagi ngaji hadis, di kumpulan ini lagi ngaji Quran dan tafsirnya, beberapa halakoh-halakoh. Akhirnya mereka protes kepada sahabat Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kau bilang di sini sedang dibagikan warisan Rasulullah, tapi ternyata mereka sedang ngaji Quran, ngaji hadis. Mana warisan Rasulullah? Apa kata sahabat Abu Hurairah? Rasulullah itu mewariskan ilmu. Rasulullah mewariskan ilmu. Kalau kau cari ilmu, kau belajar Al-Quran, kau belajar hadis, tafsirnya, asbabun nuzulnya, usul fiqihnya, usulul hadisnya, asbabul wurudnya, semua pelajaran-pelajaran agama, berarti kamu sedang mengambil warisannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah Bapak Ibu yang anaknya masih mau ngaji. Di Sukabumi kota itu sudah defisit kiai sepuh, udah bisa dihitung. Kalau di Srengseng masih banyak kiai ya. Alhamdulillah. Di Kampung Baru, tahu Kampung Baru? Hah? Kampung Baru dekat Kampung Kecil. Kampung Baru, kampung kecil, motor baru boleh nyicil. Itu udah yang sepuh-sepuh itu, guru-guru saya sudah banyak yang wafat sekarang. Tapi alhamdulillah ini sekarang anak-anak kita banyak yang mau ngaji pada itu warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu hurufnya 3, ain, lam, mim. Ain itu apa? Ain itu dari aliyin, al-ulu, mulia, luhur, tinggi. Orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Siapa yang angkat derajatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu itu hurufnya lam. Ma makna lam? Dari al-latif, al-lutfu, lembut, ya, halus, tidak kasar, tidak berangasan. Orang yang berilmu tidak mudah emosi, tidak mudah berkata kasar, tidak akan menjelekkan orang lain, tidak akan mencaci maki. Karena apa? Karena hatinya diisi dengan ilmu, timbullah al-latif, lembut, sopan santun. Itulah yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Yang ketiga, ilmu itu hurufnya mim. Apa dari mim yang keluar itu? Al-muluk, al-malik, raja. Artinya apa? Orang yang punya ilmu itu punya kedudukan. Di dunia dihormati, di langit dihormati. Nanti di yaumil kiamah para ulama itulah juga akan memberikan syafaatnya kepada kita. Berbahagialah kalau anak kita masih mau cari ilmu. Sudah langka sekarang orang yang mau ngaji itu, sudah langka, ya. Maka saya berharap yang sekarang masih di pesantren, teruskan pesantrennya. Yang sudah tamat, jangan anggap tamat itu selesai. Tamat sekolah itu baru awal belajar. Tamat aliyah itu awal kamu belajar. Kemarin baru ibtida, sekarang ibtida menuju mutawasid. Jangan berhenti belajar. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih belajar, masih ngaji. Walaupun nggak tiap hari. Saya kalau ngaji pagi pada subuh, mutolaahnya malam 2 jam, paling sedikit 2 jam. Ya. Kalau ngaji malam, sore mutolaahnya. Jadi nggak berani kalau ngaji nggak mutolaah. Itu pesan daripada Mbah Anwar Mansur. Mbah Anwar Mansur itu usia sekarang sudah 80 lebih, hampir 90. Beliau itu kalau malam mau ngaji pada Isya itu ngaji kitabnya cuma Imriti, ya. Ada yang salah baca jadi Umar Yoto. Ngaji cuma matan Imriti, syarahnya, takrirannya. Pada maghrib setelah wiridan sebelum mengajar beliau mutolaah dulu, padahal cuma Imriti. Itulah orang kalau sudah cinta dengan ilmu. Sampai suatu saat waktu zuhur nggak kerasa, dari jam 7 pagi ba'da sholat duha beliau ngaji itu tahu-tahu sudah zuhur. Itulah orang kalau sudah sibuknya dengan ilmu, ya. Afdalul istighal al-istighal bil ilmi. Kesibukan yang paling utama itu adalah sibuk dengan mencari ilmu. Dalam kitab Majmu' syarah daripada Muhadzab, Imam Syafi'i menjelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan hidup di dunia sejahtera bahagia, maka dengan ilmu. Yang ingin bahagia di akhirat, kebahagiaan di akhirat juga dengan ilmu. Jadi pesan maulid yang kedua, jangan berhenti mencari ilmu. Kita baca sejarahnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu lahirnya di mana? Nabi Adam lahir di mana? Lahirnya di mana? Nabi Adam mah kagak lahir. Nabi Adam kagak. Kemarin ramai tuh di TikTok, katanya Nabi Adam punya ibu ya. Nabi Adam punya ibu, siapa namanya katanya? Medsos sekarang udah kacau, ya. Anak-anakku yang di rumah kadek, ya, awas, hati-hati. Permainan medsos, banyak aliran-aliran paham-paham yang sudah tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, ya.
kita ikut para habaib, kita ikut para alim ulama yang ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihi salam turun dari surga, dikasih bekal nggak sama Allah? Apa bekalnya Nabi Adam ke dunia? Ilmu. Nabi Adam turun dari surga ke bumi bawa apa? Bawa ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Putranya, singkat cerita, Nabi Idris. Kenapa disebut Idris? Karena dari Darosa, suka deres. Idris lagi-lagi bicara tentang ilmu ya. Nabi Syekh sama, dia mah ahli ilmu juga ya. Nabi Nuh, mulailah Nabi Nuh yang punya bahtera. Orang pertama yang mengenal teknologi itu Nabi Nuh. Orang pertama yang bisa bikin kapal Nabi Nuh ya. Wasna'il fulka bi'ayunina, suruh bikin kapal, padahal bahan-bahannya aja belum ada. Nabi Nuh suruh nanam dulu pohonnya, 40 tahun baru ditebang bikin kapal. Bayangkan, itu juga ilmu. Semua para nabi itu diwarisi oleh Allah dengan ilmu. Tidak ada satu orang nabi pun yang tidak dikasih ilmu, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahanus di Gua Hira. Di sana beliau mendapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama suruh baca ya. Kemudian cari ilmu, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para santri, kita perlunya mencari ilmu, karena ilmulah yang menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak henti-hentinya selalu mengajarkan bagaimana ilmu yang beliau berikan kepada para sahabat. Siang, malam, pagi, sore, terus beliau menyampaikan ilmu. Wahyu yang disampaikan lagi kepada para sahabat. Para sahabat kepada muridnya tabi'in, tabi'in kepada murid tabi'ut tabi'in, terus kepada para imam, dan ujungnya kepada kita semua. Sanadnya mutasil dari murid-murid kepada gurunya, gurunya ada sanadnya kepada gurunya. As-Sabariyah sanad mutasilnya yang utama adalah Pondok Lirboyo. Alhamdulillah saya 3 tahun bisa mengalami Mbak Mahrus Ali sholat jamaah di belakang beliau. Sanadnya mutasil, insya Allah sampai ketemu kepada madzahibil arba'ah, kepada gurunya lagi, dan insya Allah nanti kalau di yaumil qiyamah kita bisa berkumpul bersama guru-guru kita, berkumpul para ulama, berkumpul kepada para sahabat, dan ujungnya juga berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ini masih ada tugas lagi. Ini harus, tadi kata Haji Sanwani harus berangkat ke mana? Cisarua. Ada 2 acara tadi udah saya tinggalkan. Hari Senin pagi ada acara lagi di Majlis Muwasalah, Musyawarah Nasional. Jadi sama Habib Alwi juga diinformasikan. Hari Senin itu di Cidodol, di kantor markas pusat Muwasalah itu ada Musyawarah Nasional selama 2 hari, Senin sampai Selasa. Jadi saya 4 hari di Jakarta ini. Untung pas lagi libur. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya. Yang terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat ini menjadi obat buat kita semua. Salawatnya salawat yang diijazahkan oleh guru kita
Ki Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Mbak Mahrus Ali, Ki Anwar Mansur. Saya juga dulu pernah pesantren bareng sama Ustadz Rohim di Pondok Batoan. Di sini ada Ustadz Jamiat juga dulu di Pelosok. Kalau Ustadz Rohim ini saya dulu satu kamar dengan Gus Rohim. Ya. Gus Rohim itu putra dari Mbah Jamal. Saya alhamdulillah di situ mendapatkan ijazah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi saya dulu waktu di pondok itu kalau liburan nggak pulang. Kalau libur nggak pulang, liburan mulut nggak pulang. Cari pesantren lain ngaji, 10 hari khatam. Bulan puasa nggak pulang. Makanya saya pernah ke Bangil, ke Ngawi, ke Jombang, ke Jogja pernah, ke Malang. Setiap liburan tuh nggak pulang. Pulang-pulangnya lebaran, mau lebaran 3 hari, tanggal 27 baru pulang. Cuman kalau santri sekarang kagak boleh ada libur dikit. Saya berharap tetap di sini ngaji, banyak kiai, banyak ustadz, tetap ngaji ya. Insya Allah kalau kita tekun belajar, Allah kasih putu sama kita semua. Kita doakan semua ilmunya manfaat, barokah, orang tuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan semua kita selamat di dunia sampai akhirat. Salawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir saya berpesan kepada anak-anak semua, jangan lupa doakan orang tuanya. Baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca 3 kali setiap habis sholat. Yang bagus mah 100 kali. Habis tahajud atau habis subuh. Cara bacanya begini. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Rabbighfirli wali 5 kali nggak nafas. Itu 100 kali. Yang bagus itu. Kalau tidak, habis sholat maktubah, jangan lepas doakan orang tuanya. Kita ini semua anak, kita punya orang tua. Saya sampai sekarang tidak pernah lepas.
ijazah dari Al Habib Ali bin Sahil. Saya bulan Lebaran 3 tahun yang lalu sowan ke beliau, Bib, saya pengen hidup berkah selamat. Berkah selamat, kalau duit kadang ada kadang kagak, biasa, bener gak? Kadang punya kadang kagak, itu biasa. Tapi pengen hidup berkah selamat. Beliau ngasih ijazah, baca doa buat orang tua. Semua kita punya orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dibaca 3 kali habis sholat. Dalam salah satu kitab diterangkan, tidak akan celaka orang yang mendoakan orang tuanya dalam satu hari. Orang yang tidak mendoakan orang tuanya, hidupnya tidak akan berkah. Satu. Yang kedua, saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak sedang mondok, sedang belajar, itu doakan. Doanya apa? Bacakan Fatihah. Kalau punya anak 5, ada yang punya anak 5 di sini. Cing, berapa anaknya Cing? Punya anak 5, yang satu namanya siapa? Zainab. Berarti Zainab, Al-Fatihah, bacain sekali. Yang kedua namanya Ahmad, buat Ahmad Al-Fatihah. Terus sampai 5. Ya. Itu kita bacain Fatihah. Insya Allah anak kita itu anak yang soleh solehah. Bahkan kalau dari Bayi Mahrus mah ekstrim, satu anak tuh 40 kali. Sanggup? Setiap hari kita bacakan, mau habis sholat isya ke, mau habis subuh ke, ya, mau habis maghrib ke, pokoknya enaknya kapan? Itu doain anak kita, jangan dibedain, semua anak kita, ya. Jadi anaknya mendoakan orang tuanya mendoakan anaknya, ketemu amplop di langit, berkah semuanya, amin ya robbal alamin. Itu pesan-pesan dari guru-guru kami, mudah-mudahan kita dapat laksanakan semua, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup, mudah-mudahan majlis ini membawa barokah, saksi di yaumil qiyamah bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.